يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Bapak Adenta, luar biasa tadi bacaan tilawahnya, Masya Allah luar biasa. Bangga SMA 2 Kediri punya murid yang bacaan Qur'annya, hafalan Qur'annya Masya Allah luar biasa. Ini akan jadi penerus generasi muda hebat ini insya Allah. Selanjutnya akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA N2 Kediri. Sekaligus beliau nanti akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita generasi muda ini, generasi kids zaman now. Kepada Pak Rozik, waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pengasuh Semada Kediri, yang berbahagia anak-anakku Takmir Masjid Al-Anwar yang hari ini melaksanakan acara ini. Anak-anakku kelas 10, 11, 12 Semada Kediri, puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena anak-anakku semua, Semada semua pagi hari ini bisa melaksanakan acara ini semata-mata atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita tujukan kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di Yaumul Qiyamah. Anak-anakku, siswa-siswi Semada Kediri, pertama, halo? Nah, pertama, saya melihat sejak pagi tadi saya berdiri di depan, terus kemudian saya duduk di depan, saya melihat anak-anak khususnya yang cewek-cewek ini, hari ini memang tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa bagaimana? Biasanya yang sebelumnya tidak berhijab, hari ini Masya Allah, Alhamdulillah, semua berhijab kelihatan cantik-cantik. Seperti kalau anak-anak tadi mau berangkat, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau saya mewakili anak-anak, mewakili Bapak Ibu Guru, mewakili laki-laki panjenengan, anak-anakku kelihatan cantik, teruskan itu anak-anakku. Sehingga paling tidak ada niat dalam hati pagi ini. Niat apa? Kalau saya tadi berangkat ngaca, pinjam hijab, kemudian di depan kaca jadi cantik, kemudian dalam hati niat suatu saat saya akan berhijab, muslimah yang kafah, muslimah yang sesungguhnya. Kok enggak ada yang amin toh? Ya Allah, Alhamdulillah. Sehingga kalau semuanya ini amin, mudah-mudahan yang belum berhijab, Pak Rojek, teman-teman semuanya berdoa, yang belum berhijab segera berhijab. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Yang kedua, saya ngerti anak-anak ini memang luar biasa pandai secara akal, secara kognitif. Tetapi kepandaian itu tidak cukup hanya kepandaian pengetahuan, tetapi harus didukung dengan kepandaian yang non-akademik, kepandaian yang rohani, kepandaian yang emosional. Lah, kepandaian yang rohani, kepandaian yang emosional, yang agamis hari ini Takmir Masjid Al-Anwar Semada Kediri melaksanakan. Ini untuk mengisi relung hati, untuk mengisi makanan rohani kita. Kalau kita makan setiap hari itu makanan untuk kebutuhan fisik. Kalau hari ini adalah makanan untuk kebutuhan rohani. Sehingga antara fisik dengan rohani, jasmani dengan rohani sama-sama sehat. Sama-sama sehat.
berhijab yang cewek, kemudian jasmani, makanan rohani, agamanya bagus, insya Allah. Dan yang ketiga, anak-anakku semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, semada. Saat ini kalau anak-anakku membuka di YouTube itu Masya Allah banyak sekali. Oleh karena itu terkait dengan agama, anak-anakku harus pandai memilih, harus pandai memilah. Jangan sampai sudah pandai terus kemudian salah jalan. Jadi salah jalan. Salah jalannya bagaimana? Memilih jalan yang memang Islam, tetapi Islam yang garis keras. Kita Islam yang damai saja, Islam yang peace. Istilah Pak Darwis itu Islam yang merah putih, cinta terhadap negara dan bangsa. Sehingga anak-anakku nanti pandai, kemudian tidak terjerumus kepada hal-hal yang Islam yang garis keras. Siapa yang tidak kenal Amrozi, calon dokter pandai. Tetapi bagaimana si Amrozi ini? Nah itu loh, oleh karena itu nanti kalau kuliah, ini selalu saya tekankan kepada anak-anak, kalau kuliah harus pandai-pandai mencari teman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, di samping kita belajar, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Karena berdoa, kemudian usaha, insya Allah karena kita sudah Islam agama yang benar. Tidak ada agama di dunia ini yang mengatur sedemikian rupa Islam, sedemikian rupa mulai akan tidur, bangun tidur sampai 24 jam penuh diatur sedemikian rupa kalau tidak dalam agama Islam. Oleh karena itu kita yang sudah Islam sejak lahir, gondeli ini Islam, dan kemudian jangan sampai kita masuk kena pengaruh Islam yang memang Islam garis keras. Kita Islam yang damai-damai saja. Sekali lagi buat anak-anakku yang cewek-cewek, sudah berniat atau belum tadi? Halo? Seperti Bu Dokter tadi, alumni tadi kan juga berhijab toh. Padahal kuliahnya kedokterannya di mana? Oh ya paham di Udayana yang memang lingkungannya non muslim tapi tetap berhijab. Oleh karena itu nawaitu diniati yang belum berhijab. Halo anak-anakku yang belum hijab, segera diniati suatu saat kapan-kapan setelah ini. Yang penting pagi hari ini niat bersama disaksikan oleh teman-teman yang lain, oleh Bapak Ibu guru, kita niati berhijab. Insya Allah hidup kita akan menjadi barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Seneng kalau kita punya kepala sekolah yang gaul, kemudian sangat konsen dan juga peduli kepada masalah spiritual, apalagi kepada kita anak muda, terkhusus adik-adik saya di SMA N2 Kediri. Mudah-mudahan tadi pesan-pesan dari beliau yang sudah berhijab, istiqomah, yang belum berhijab, istiqomah juga. Kalau cowok ikut berhijab, horor nanti jadinya, khusus untuk perempuan. Alhamdulillah. Oke, sekarang sudah memasuki acara inti kita. Dan alhamdulillah di SID ini, Semada Islamic Day, insya Allah kita sudah sebagaimana di poster-poster itu dipampang dua pemateri hebat kita yang hari ini akan berbagi pengalaman beliau. Yang pertama ada Ustadz Hatta. Oke, aplaus untuk Ustadz Hatta. Yang ditunggu-tunggu, sekarang siapa yang tidak kenal Ustadz Hatta coba?
Ada yang tidak kenal? Wah ini kurang gaul. Masya Allah, barokallah Ustaz. Monggo Ustaz. Ini, alhamdulillah beliau itu jadi motivator, jadi sosok inspirasi itu sejak saya masih muda banget dulu Tat. Sekarang masih tetap muda. Tapi sekarang beliau itu juga masih tetap muda, Masya Allah luar biasa, tetap sehat terus Tat ya. Amin. Ini Ustadz Hatta, beliau ini kalau saya mau bacakan kurikulum vitae-nya biar lebih mengenal, biar kita lebih tafahum, memahami beliau sekaligus lebih kenal dekat dengan beliau. Nama lengkapnya Ustadz Muhammad Hatta, riwayat pendidikan. Nah beliau ini lulusan SMAN 2 Mojokerto. Loh ada yang salah Tat? Ada yang salah? Loh bener ini tertulis SMAN 2 Mojokerto. Yang penting sama, ada semadanya juga SMAN 2. Cuman kebetulan beliau takdirkan di Mojokerto. Kemudian beliau juga lulusan Fakultas MIPA dari Universitas Airlangga Surabaya. Dan aktivitas beliau saat ini, beliau trainer utama di SBC dan juga rumah motivasi. Insya Allah yang biasa ngikuti beliau paham banget ini. Beliau juga sekarang sedang itu tadi ya, menggecarkan untuk mengenal siroh ya. Alhamdulillah mengenalkan siroh sahabat, siroh nabawiyah kepada anak-anak muda. Biar kita tidak kenal Rasulullah itu tidak hanya sekedar Abdullah, nama bapaknya Aminah, nama ibunya. Biar kita lebih mendalami bagaimana akhlak-akhlak beliau. Insya Allah alhamdulillah di Kediri ada Ustadz Hatta. Kemudian beliau juga humas di kesiswaan LBB SC dan dosen ESQ di Stikes. Nah, beliau juga gaul. Buktinya apa? Beliau punya sosmed. Tahu Instagram? Twitter? Tahu? Alhamdulillah. Ke zaman now, katanya generasi milenial nggak kenal Twitter, nggak kenal page, nggak kenal apa Instagram, Facebook, kuno. Sekarang siapa yang tidak kenal sosmed? Nah alhamdulillah beliau juga bisa disapa lewat medsos beliau di Instagram beliau yaitu @hatta_aziz gitu ya. Kemudian YouTube, nah YouTube beliau juga punya. Beliau bisa dikunjungi YouTube-nya itu di Sayap Dakwah TV. Nah ini SDO ya, SDO-nya cabang TV ya. Kan SDO itu ada Instagramnya, ada YouTube-nya, Facebook-nya ada. Alhamdulillah Facebook juga ada. Friendster ada? Nggak kenal mereka Friendster. Alhamdulillah insya Allah ini profil beliau yang sudah saya bacakan, kita lebih mengenal beliau. Alhamdulillah sudah malang melintang membersamai anak-anak muda itu sejak zaman old ya. Berapa Tat? Mei 2005, bayangin itu saya masih, sudah lahir belum ya? 2005 bayangin, itu 2005 itu kita belum reformasi Tat ya? Oh sudah nih, 9, oh tapi saya itu, oh 2005, nggih, 90-an, 98-an nggih, 98. Ustadz Hatta ini lama sebenarnya Tat, itu tahun di bawah 2000 itu sebenarnya jenengan juga sudah aktif nggih Tat? Aktif alhamdulillah di dakwah anak-anak muda. Nah ngomong-ngomong tentang anak muda, ini ada pesanan pertanyaan Tat ini. Karena nanti sebelum kita membahas panjang lebar materi kita tentang wohat, nah ini wohat, tahu ya? Sudah benar pronunciation-nya Tat? Oh, materi kita yaitu temanya tentang work hard dan play hard. Nah, nanti juga kita akan kedatangan tamu yang gak kalah ganteng juga Tat. Tapi sekarang kita ngobrolin tentang anak muda ini. Ada pertanyaan, pesanan dari panitia ini. Sebagai motivator Islami yang telah membawa banyak perubahan positif di kalangan generasi muda yang seringkali berada dalam stagnasi labilitas. Ini bahasa apa ya? Stagnasi labilitas ekonomi. Ini kayak niru Vicky Prasetyo ini. Stagnasi labilitas serta lengah dalam belajar dan berdoa.
bagaimanakah pengalaman Ustadz dalam memotivasi para pelajar hingga mayoritas dari mereka dapat merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu pengalaman-pengalaman apa selama ini Tat bertahun-tahun bersama anak muda. Karena jujur Tat, saya ini termasuk murid jenengan tahun 2000-an ketika masih SMA itu saya sudah mengenal jenengan. Jadi sebelum eranya Juju, sekarang yang bikin meleleh para perempuan itu, tahun 2005 itu, 2004 ke 2003 ketika saya masih SMA itu, beliau sudah sering wirawiri masuk ke sekolah saya dan mengasih motivasi. Jadi tahun 2003 itu saya sudah meleleh Tat, ngelihat Ustadz itu, Masya Allah luar biasa, sosok yang menginspirasi banyak anak-anak muda. Nah itu gimana Tat pengalamannya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya sapa dulu Mas Coy, guru-guru saya. Di sini ada Pak Nanang, ada Pak Edi, Pak siapa yang pojok? Ada Pak Lukito dan ada bapak-bapak yang lain. Tadi Pak Rozik. Semuanya sosok-sosok luar biasa yang juga memberikan inspirasi kepada saya. Sebelum saya jawab, ini biar fokus dulu, tidak ada suara. Lihat tangan saya, ketika tertutup maka lisan kita sementara ditutup. Set. Oke, luar biasa. Kalau nggak begitu nggak SMA 2 ya. Baik, aplaus buat SMA terbaik. Baik, terima kasih. Tadi sahabat saya, kalau Anda lihat Jonathan Christie emas SEA Games 2018, maka kalau dilihat samping saya ini wajahnya 11-12 dengan Jonathan Christie. Oh. Prestasinya kalau di sana medali emas SEA Games, sosok luar biasa ini juga sudah malang melintang di dunia motivasi, sangat dikenal di kalangan anak-anak remaja, dan sosok yang sejak tadi disebut 2003 mengenal saya sampai hari ini, meskipun dulu sekilas semakin lama semakin jelas, wajahnya juga tak berubah cakep dan gantengnya. Ini namanya Mas Coy ya. Sayangnya enggak ada yang aplaus Mas. Kasih aplaus buat beliau ya. Baik. Tadi sempat ditanya oleh Mas Coy berkaitan dengan anak-anak muda yang saya temui. Puji syukur kehadirat Allah sampai hari ini saya sudah diberi kesempatan keliling di 35 kota di Indonesia. Dan saya juga bertemu dengan ratusan ribu anak seperti kalian di berbagai kota, berbagai pulau. Dan ada hal menarik yang kemudian selalu menginspirasi saya, bahwa kebangkitan sebuah negeri, sebuah bangsa, sebuah peradaban itu senantiasa ditentukan oleh seperti apa kualitas anak-anak muda di negeri itu. Dan pagi hari ini rasanya pesimisme semakin menghilang ketika di acara tablik akbar, kajian umum atau apapun yang hari ini kemudian bisa disebutkan namanya, saya melihat antusiasme para pelajar wabil khusus di SMA Negeri 2 Kediri ini begitu kelihatan. Dari sorot mata, bahasa tubuh, insya Allah inilah bagian dari anak muda yang dijanjikan oleh langit untuk bisa menghiasi bumi dengan prestasi besar, insya Allah. Saya percaya itu, saya percaya dengan kalian, dan harapan itu senantiasa ada dalam hati-hati kami. Ketika tadi disampaikan apa kira-kira yang paling menjadi hal yang menarik atau inspiratif ya buat anak-anak muda di negeri ini. Ini saya contohkan ya. Hari itu saya diminta menjadi pembicara atau motivator di SMA Negeri 3 Madiun. Saya masih ingat karena ini bagi saya cukup mengagetkan. Mas Coy berkata ikuti, tapi kalau tidak ada kalimat Mas Coy berkata jangan ikuti. Faham? Paham? Fahim tum?
keren. Seperti saya berhadapan dengan siswa-siswi MAN itu ya. Baik, kita coba 1, 2, 3, angkat tangan kananmu ke atas. Yang angkat salah karena Mas Choi belum berkata, paham? Baik, beberapa masih belum clear ya. Baik, kita ulang sekali lagi. Mas Choi berkata angkat tangan kananmu ke atas. Mas Choi berkata pukulkan sambil bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pukulkan tangan ke atas sambil bilang sukses. Mas Choi tidak berkata, hati-hati, hati-hati. Berarti masih belum fokus benar. Terakhir, ini kalau kemudian masih belum fokus, saya pulang, Mas Boem saya telepon, Mas gak usah datang. Wah tuh, yang langsung kaum Hawa itu ya. Kaum Adamnya tenang, kaum Hawa langsung, wah itu yang saya tunggu, kalau bisa Ustadz Hattanya nggak ada itu ya. Baik, kita coba sekali lagi, fokus, 1, 2, 3, takbir. Nah, keren. Subhanallah, luar biasa. Dia sudah mau bilang Allah, Allah, tapi ditahan. Allah. Mas Choi berkata takbir. Mas Choi berkata ucapkan semada sukses. Semada sukses. Mas Choi berkata katakan saya bisa. Saya bisa. Mas Choi berkata katakan saya sukses. Saya sukses. Mas Choi berkata katakan insya Allah saya masuk surga. Insya Allah saya masuk surga. Sebentar masuk neraka. Keren, luar biasa Mas. Alhamdulillah, luar biasa. Saya berdiri begini, saya tanya waktu itu anak-anak SMA Negeri 3 Madiun. Coba di antara kalian yang benar-benar berharap bisa menghuni surga Allah, mendapatkan sambutan terbaik dari seorang malaikat bersama timnya bernama Ridwan. Angkat tangan, waktu itu semuanya angkat tangan itu ya, yang pengen memasuki surga Allah. Kemudian saya sampaikan lagi, siapa di antara kalian yang mencintai Allah dan Rasulnya? Semuanya waktu itu angkat tangan. Tapi ada seorang anak laki-laki yang tidak angkat tangan. Seorang pelajar, seorang siswa kelas 12. Beberapa kali saya amati, saya bertanya sesuatu yang menyemangati mereka, mereka angkat tangan. Tapi dia tidak, pokoknya yang berhubungan dengan Allah, Rasulnya dia tidak angkat tangan. Padahal yang hadir waktu itu semuanya muslim. Maka kemudian saya tanya, pada saat selesai acara rehat, sebelum masuk sesi 2 saya tanya, saya dekati, saya usuk-usuk punggungnya, saya tanya namanya siapa bla 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 bla, sampai pada kalimat, kenapa ndak pengen masuk surga? Ini kalimatnya, wallahi demi Allah waktu itu dia mengatakan, mohon maaf kalau jawaban saya menyinggung Bapak. Oh kenapa nak? Nggak apa-apa, apapun jawabanmu Pak Hatta akan terima. Pak, saya termasuk orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan saya nggak percaya, mohon maaf Pak. Maka turunannya saya juga nggak percaya. Maksudnya derivatnya apakah surga, neraka, Al-Quran, Rasulullah, malaikat dan seterusnya. Bagi saya ini menarik. Menarik dalam artian tidak untuk saya kagumi, menarik untuk tidak kemudian saya membenarkan atau mengiyakan sikapnya. Menarik karena bagi saya dia berani berkata jujur. Maka selepas itu kemudian saya ngobrol tentang dia, siapa sosok yang paling kamu kagumi. Dia sampaikan orang luar negeri atau di Indonesia Pak? Indonesia. Dia bilang Profesor Dr. Yohanes Surya, PhD. Salah seorang tokoh fisika nomor 1 di Indonesia. Saya ingat saya punya sebuah buku judulnya Mestakung. Mestakung. Apa judulnya? Mestakung itu singkatan. Singkatan dari apa? Semesta mendukung. Jadi Yohanes Surya itu menuliskan sebuah buku di mana di dalam buku itu dia menyampaikan bahwa alam semesta ini didesain Tuhan untuk mensupport, untuk mendukung apa-apa yang ada di pikiran sadar dan bawah sadar kalian, visi-visi besar kalian,
dan kemudian semesta ini diperintahkan oleh Tuhan untuk memudahkan visi misi besar kalian itu. Dalam bahasa hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu Allah nyampein dalam kalimat Rasulullah. Dikatakan Allah berfirman, ana inda bidzannil abdi bi. Aku membersamai prasangka hambaku, maka seperti apa prasangka paling kuat kalian, seperti itu Tuhan akan membersamai kalian. Contoh, seperti apa prasangka kalian terhadap diri kalian ya, kita coba. Contoh nih, yang yakin suatu saat hidupnya akan bertemu dengan titik takdir terbaik yang bernama sukses dan mulia, angkat tangan sambil bilang saya, yang yakin saja. Amin ya Allah, semoga Allah memudahkan kalian. Ketika tadi saya bilang yang yakin angkat tangan, beberapa langsung angkat tangan dengan penuh semangat, tanpa mikir kiri kanan, sek, sambil bilang saya. Beberapa masih tengok, oh angkat tangan ya. Beberapa mau ngangkat tangan mikir, ketoknya aku gak iso sukses Pak. Artinya anak-anakku yang dirahmati Allah, seberapa kalian meyakini sesuatu, maka sebesar itulah pertolongan Allah diberikan pada kalian. Yang yakin suatu saat bisa bahagiakan orang tuanya, angkat tangan sambil bilang saya. Yang yakin bisa menghajikan orang tuanya. Yang yakin bisa mensurgakan orang tuanya. Yang yakin akan menjadi pengecewa orang tuanya, tidak ada yang angkat tangan. Alhamdulillah, artinya seperti itulah kalian. Dan akhirnya saya bilang sama dia, nak, karena waktunya pendek rehatnya, nanti Pak Hatta minta alamatmu. Kalau tidak, Pak Hatta akan kirimkan via sekolah. Saya kirimkan buku itu. Yang kedua saya kirimkan buku Maurice Bucaille. Zaman now. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya. Karena sekarang sudah memasuki pukul 8.30 kurang dikit. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya. Ada yang lagi nunggu siapa? Ini lagi nunggu siapa ini? Ada, ini profilnya ditampilin ya. Oke. Lagi nunggu siapa ini? Ustadz Boim, Masya Allah luar biasa. Ini kalian tadi dandan dari rumah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, hanya pengen meleleh melihat Ustadz Boim ya. Masya Allah luar biasa. Ya, memang kayaknya ini juga nggak kalah sama Jojo yang kemarin dapat peraih medali emas di Asian Games. Beliau ini prestasinya Masya Allah luar biasa. Saya yakin orang tua kalau punya anak kayak Ustadz Boim ini, saya yakin pasti bangga luar biasa. Bangsa negara ini kalau punya generasi muda kayak Ustadz Boim, saya yakin ini adalah generasi yang siap untuk kemudian mengharumkan bangsa negara kita. Nah, ini ada CV-nya juga ini. Oke, saya akan bacakan ini CV sambil bentar lagi sambil menuju kemari. Sosok yang kita tunggu-tunggu, nama lengkap beliau adalah Ustadz Ibrahim Fadlanul Ilhaq. Kemudian beliau pernah di MI Mardotila, kemudian lulus di MTS Mardotila, kemudian SMA-nya di Matik As Sukarti Salatiga. Dan beliau lulusan perguruan tinggi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Insya Allah beliau karena lulusan pendidikan pengetahuan Islam dan Arab, pasti beliau pintar bahasa Inggris. Jadi bahasa Arab ya. Bakat beliau atau pencapaian beliau saat ini adalah hafidz Quran. Masya Allah luar biasa, Qori muda internasional. Bayangin ini. Sudah ganteng. Ustadz Boim, masnya Ustadz Boim. Sudah ganteng, hafidz Quran, Qori internasional, kemudian hobinya, Masya Allah, bikin para cowok meleleh. Keliru ya, para akhwat. Hobinya beliau itu fotografi, fotoin gue dong.
Skateboard. Nggak tahu ya skateboard? Tahu ya? itu futsal itu Mas Soe. Kemudian beliau juga aktif di parkour. Jadi kayak melompat-lompat itu loh, biasa olahraga aktif ini. Aktivitas beliau yang lain juga saat ini beliau di The Bros Team bersama kolaborasi bersama Ustadz Taki Malik yang pernah kita juga kemarin di sini. Kemudian sama Ustadz Muzamil Hasbalah juga, Masya Allah. Beliau ternyata temenan ya ini 3 serangkai ini, yaitu Ustadz Boim, Ustadz Taki, Ustadz Muzamil, kurang harusnya 4 sekawan Ustadz Coy. Jadi sayang, apalah daya, belum kesampaian. Beliau juga punya perusahaan di konveksi aljanamki.co, artinya ini nama perusahaannya mungkin. Beliau aktifnya luar biasa, sukses di usaha muda, hafidz Quran, qori internasional, dan kita sambut sosok yang luar biasa, Ustadz Boim. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Monggo Ustadz, monggo. Oh iya. Sudah histerianya, sudah melelehnya. Cowok nggak usah histeri ya, cowok biasa aja. Yang cowok biasa aja. Tenang. Yang ikhwan, yang laki-laki, kalian sebenarnya itu juga nggak kalah keren kok. Kalian itu bedanya sama Ustadz Boim itu nggak jauh. 11-21. Nggak jauh. 11-21 itu selisihnya loh cuma 10. Ayo. Masya Allah. Lanjut acaranya? Lanjut? Sudah meleleh, cukup ya melelehnya? Ini kayak gulali jadinya ini. Alhamdulillah. Ustadz sehat? Itu masa yang cowok ikut meleleh gimana? Jijik banget. Yang cowok tolong godul basor ya. Yang laki-laki tolong godul basor. Tundukkan pandangan ya. Ya ini karena menundukkan pandangan itu sebagian dari iman. Oke, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tadi dari kemarin nyampe Kediri jam berapa Tat? Nyampe Kediri sekitar jam 1 kalau nggak salah, jam 1 siang. Masya Allah luar biasa. Demi anak-anak muda SMA N2 Kediri, beliau jauh-jauh datang dari mana kemarin Tat? Dari Balikpapan. Masya Allah Balikpapan, tembok Tat? Ini papan. Oh bukan, Balikpapan itu masuk ke Sulawesi lah ya. Kalimantan Timur. Oh Kalimantan. Ngetes Tat, ngetes. Apakah mereka masih konsen enggak? Takutnya mereka itu terkesima lihat saya. Enggak fokus, lihat Ustadz Boim, enggak fokus. Kalau lihat saya. Takutnya mereka masih enggak fokus ini Tat. Tapi Bang gini Bang. Iya. Semua orang itu pasti akan kembali ke Balikpapan. Iya. Iya insya Allah ya. Kuburan kan Ke kuburan ya. Insya Allah pasti ya. Siapapun yang bernyawa pasti nanti akan ke Balikpapan. Kalau enggak saya duluan, kalau enggak kalian duluan saya belakangan. Atau dibalik saya belakangan kalian duluan. Ya pasti ya. Insya Allah. Nah ini tadi sudah ya kita perkenalannya singkat sudah karena bentar lagi Ustadz Boim akan segera balik. Jadi oh enggak. Ini saya bisa ditimpuk semua nanti sama kartu ATM, terus sama HP, bersyukur saya. Oke, ini kita temanya adalah karena pemateri sosok luar biasa, 2 orang Ustadz Hatta dan Ustadz Boim sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan membahas tentang tema besar kita hari ini yaitu bagaimana menjadi anak muda sesuai tema kita yaitu work hard dan play hard. Nah, sekarang ke Ustadz Hatta dulu ya. Dengan tema seperti ini, nanti Ustadz Boim setelah Ustadz Hatta tenang, disimpan dulu biar semakin nanti menggelegar nanti. Ustadz Hatta, bagaimana menurut Ustadz tentang tema kita hari ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama Ustadz Boim ya? Ustadz Ibrahim. Ini Zulhijjah, nama beliau muncul di berbagai tempat
disebut di berbagai mimbar-mimbar masjid dan seterusnya. Dan saya bayangkan Ibrahim muda yang pernah menghancurkan berhala-berhala kecil dengan sangat cerdas dan cerdiknya itu sekarang ada di samping kiri saya. Subhanallah. Masya Allah. Jadi sosok luar biasa yang kita berharap menjadi bagian dari hamba yang mendapatkan lakop sebagaimana Ibrahim alaihissalam, yakni Khalilur Rahman. Yang kedua, agak sulit Mas Coy. Tadi Ustadz Ibrahim memanggil Mas Coy dengan Bang Coy itu ya. Agak sulit Bang Coy, ini saya diberi waktu 20 menit ya untuk menyampaikan materi, tapi pandangan seluruh audien ke sini. Saya ngomong gitu ya, tapi audiennya semuanya ke sini. Luar biasanya tidak ada kamera yang ke sini. Seluruh kamera ke sana. Semoga Sayap Dakwah TV bisa berlaku adil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya luar biasa, tema besarnya Work Hard, Pray Hard. Cuman saya ingin menyampaikan satu pesan besar ya, dari para gurunda kita semua, bahwa yang terpenting bukan kerasnya belajar, meskipun bekerja atau belajar keras itu sesuatu yang niscaya, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dibanding kerasnya kita bekerja atau kerasnya kita belajar. Yang pertama itu nanti kita akan urai kalau ada waktu ditanya jawab. Kemudian yang kedua, dari dua kata kerja yang disandingkan, bekerja dan berdoa, dua-duanya merupakan bentuk kata kerja. Bekerja dan berdoa ini menunjukkan bahwa panitia memahami bahwa bekerja atau belajar dan berdoa itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sekali lagi kita masuk Zulhijjah ya. Dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu punya istri yang pertama namanya siapa nak? Ini sambil ngecek konsentrasi. Yang pertama Sarah. Yang kedua Hajar. Dan ketika Nabiullah Ibrahim menikah dengan Sayyidatina Hajar, beliau mendapatkan anugerah dari Allah seorang putra namanya Ismail alaihissalam. Yang luar biasanya lagi, Nabi Ibrahim ini oleh Allah untuk membawa Hajar dan putranya Ismail dari Palestina, dari Hebron, kurang lebih 1.500 kilo menuju ke Makkah Al-Mukarramah yang waktu itu masih lembah tandus, kosong, gersang, tanpa tanaman, tanpa oase. Dan Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Ibunda Hajar dan anaknya di sana. Saya tanya pada calon ibu yang ada di samping kiri saya. Kalau saya tanya, saya sampaikan bahwa ini calon ibu, Ustadz Ibrahim ini masih calon bapak. Itu Ustadz ya. Masih calon. Semuanya langsung semuanya langsung tanya nomor HP nanti. Jadi waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Ibunda Hajar untuk berangkat ke Mekah, Lembah Bakah. Sampai di sana diperintahkan Allah meninggalkan istri dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim sudah bangun tenda, sudah nginap di sana 1-2 hari, tidak ada penjelasan pasti di dalam kitab-kitab yang ditulis para mu'arikh. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan sang istri. Lah ini menariknya. Pada saat Nabi Ibrahim mau kembali ke Palestina, ujung kain bawah beliau ditali oleh Ibunda Hajar sambil bertanya, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini wahai suamiku? Pertanyaan pertama, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini wahai suamiku? Nabi Ibrahim gak bisa nengok istrinya, tubuhnya cuman berguncang, berarti beliau dalam keadaan menangis, menatap ke utara. Ditarik lagi oleh istrinya ujung bajunya, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini wahai suamiku? Ibrahim tidak menoleh, maka kemudian pertanyaannya diganti. Ini menarik. Diganti dengan kalimat, apakah ini perintah Allah ya Ibrahim? Jadi kalau mbak-mbak nanti udah jadi ibu, tanya ke suami 2 kali nggak dijawab, ganti pertanyaannya. Maka Ibunda Hajar mengganti pertanyaannya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Baru Ibrahim menoleh.
Matanya sudah melelehkan air mata. Beliau hanya bisa mengangguk dan mengucapkan ini perintah Allah. Dan kita lihat jawaban Hajar. Ditinggal 1.500 km dari sang suami, di sebuah lembah yang tandus, tanpa tanaman, tanpa sumber air, gak ada penduduk. Perintah Allah, apa bi? Aku diminta, tadi pas naik sepeda motor, kok seakan-akan aku dengar suara Jibril, tinggalkan istrimu di hutan Sarada. Kira-kira jawaban istri gimana Mbak? Nduk, Le. Wah, istri mungkin akan melepas kita dengan genggaman tangan. Terus no. Hajar ditinggal oleh sang suami, dan itulah ucapannya. Dan dari Hajar kita belajar tentang work hard, pray hard. Dari mana belajarnya? Ketika Ismail yang ditimang kehausan, tidak ada air, ASI beliau juga habis. Beliau kan istrinya kekasih Allah, Khalilur Rahman itu kan kekasih zat yang Maha Rahman. Meskipun beliau istri dari kekasih Allah, ketika ASI nggak keluar, air nggak ada, beliau nggak langsung minta sama Allah. Allah, anakku menangis, bukankah ini perintahmu aku ditinggal di sini? Tanggung jawab lu Allah, enggak. Tetapi beliau mencari sumber mata air yang bisa dijangkau. Maka ketika melihat bukit, jika kalian berada di Sarkul Ausat di Timur Tengah, sumber-sumber air, oase, itu biasanya ada di kaki bukit. Maka ketika Hajar melihat ada sebuah bukit yang hari ini kita kenal dengan Sofa, tempat Rasul dakwah pertama kali kepada kaumnya, Ibunda Hajar lari ke sana, nggak ketemu air. Dilihat 405 meter di depannya ada bukit lain, hari ini kita sebut Marwah. Ibunda Hajar berlari dari Sofa ke Marwah. Hari itu atasnya terik matahari, bawahnya pasir yang sangat panas. Kalau sekarang kita sa'i, nyaman sekali. Ada spray air, ada pendingin di bawah lantai, pendingin raksasa, sehingga lantai Masjidil Haram itu selalu berasa dingin. Belum lagi ada Zam-Zam, sekarang ada Zam-Zam, keran Zam-Zam di samping kiri kalau kita dari Sofa ke Marwah. Jadi Ibunda Hajar berlari Sofa Marwah 405 meter, nggak ketemu air, kembali lagi, 2 kali, kembali lagi 3 kali, sampai berapa kali nak? 7 kali. Dan subhanallah, kita diajari. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi juga berikhtiar, bekerja, mencari apa yang kita harapkan, kita inginkan. Saya mengambil fragmen ini karena ini Zulhijjah. Maka berlari dari Sofa Marwah sampai 7 kali, berarti finishnya di Marwah. Dan ternyata sumber airnya di mana nak? Sumber airnya? Ustadz, saya boleh berdiri sebentar Ustadz ya. Jadi kalau ini Sofa, mohon maaf, ini Sofa nih. Itu Marwah tuh salonnya. Lari Sofa Marwah 405 meter. Bolak-balik 7 kali. Berarti berapa kilo tuh? Kurang lebih 3 kilo. Kurang lebih 3 kilo, beliau berlari ke sana kemari terus. Apa yang kemudian terjadi nak? Ketika kemudian sampai di Marwah, ternyata Ismail nangis. Ismail nangis menjejak-jejakkan kakinya. Maka sebagian ahli hadis menafsiri hadis tersebut, memberikan takwilan. Waktu itu berdasar sebuah riwayat, jejakan tumit Ismail berketepatan dengan ujung sayap Jibril yang dihentakkan. Keluar air, sumber mata air dari gunung yang mengalir. Itu kalau itu aqua ya, atau Ades ya. Jadi waktu itu keluar air, Ibunda Hajar langsung menangkupkan tangannya nak, sambil berkata zam, berkumpul. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, seandainya saja Ibunda Hajar hari itu tidak menangkupkan tangannya, maka Mekah akan memiliki sebuah sungai yang teramat sangat besar dan deras. Dihadang oleh tangan beliau, Zami berkumpul. Sehingga hari ini kita bisa melihat Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu buah dari kerja keras, buah dari doa yang tidak pernah kehilangan harapan, buah dari munajat kepada Allah yang selalu memiliki energi.
yang mentenagai siapapun orang-orang beriman untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi pelajaran besar buat kalian. Tidak cukup sekolah, belajar, ikhtiar, tetapi berdoa juga harus. Berdoa juga harus. Bermohon juga harus. Bermunajat tidak boleh berhenti agar supaya ilmunya berkah, agar supaya setiap langkahnya berpahala, dan agar supaya manfaat ilmu kalian kelak benar-benar bisa dinikmati oleh umat. Habis waktu atau masih ada Mas Coy? Masih ada. Berapa menit Mas Coy? Sampai 10 menit. 10 menit lagi. Baik, saya lanjutkan. 1, Hajar ya. Ibunda Hajar, kita belajar tentang walk dan pray. Yang dua-duanya dilakukan dengan heart, dengan keras. Jadi beliau berlari ke sana kemari. 1. Yang kedua, kalau kalian belajar hadis, beliau dari Libya Ustaz ya. Dari Libya, beliau ini pakar bahasa Arab, insya Allah juga pakar hadis, pakar tafsir. Kalau saya mah cuman ngikutin beliau saja. Bapak, adik-adikku yang dirahmati Allah, anak-anakku yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalau kalian belajar hadis, pernah dengar nama Bukhari? Pernah? Muslim? Pernah? Tirmizi? Nasai? Abu Daud? Dan tahukah kalian bahwa di antara nama-nama yang saya sebut ini tidak ada yang dari Arab? Ini adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tengah. Ini menjadi menarik karena ternyata hari itu para pembelajar ilmu Allah itu berasal dari berbagai wilayah yang sangat jauh dari sumbernya. Sangat jauh dari sumbernya. Ini SMA Negeri 2, mayoritas dari Kediri, beberapa dari luar Kediri. Saya yakin di antara kalian selepas lulus nanti ingin melanjutkan ke berbagai kota, benar? Coba calon mahasiswa Universitas Indonesia, angkat tangan. Amin ya Allah, semoga engkau mudahkan. Institut Teknologi Bandung. Amin ya Allah, semoga engkau mudahkan. Pajajaran. Pertanian Bogor, amin. UGM, mayoritas Ustadz. Diponegoro, amin. Di Ponorogo, itu sate ya, sate Ponorogo. Institut Teknologi 10 November Surabaya, amin. Brawijaya, Erlangga Surabaya, amin. Universitas Kadiri. Oh, nggak ada Ustadz. Padahal ini Kediri Ustadz. Nggak ada yang mau kuliah di Kediri Ustadz. Yang mau ngikuti jejak Ustadz Ibrahim El Haq, Libya. Amin. Ada Ustadz, alhamdulillah. Nanti boleh foto bareng sama beliau. Kalau beliau mau ya. Yang pengen ke Libya tadi ya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, anak-anakku yang dirahmati Allah. Contoh yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah contoh seseorang yang dianggap tak memiliki kemampuan belajar. Kalau tadi contoh yang pertama adalah salah satu di antara sebaik-baik manusia yang namanya kalian senantiasa melafadzkan di dalam salawat Ibrahimiyah, dalam kalimat-kalimat tasyahud kalian. Yang kedua saya contohkan orang yang tidak beriman pada Allah. Tapi ketika usaha Allah mengijabah. Karena Allah Maha Adil. Apakah orang ateis kalau makan gak bisa kenyang? Kenyang. Apakah orang yang tidak percaya pada Allah kalau belajar gak bisa pinter? Mereka saja bisa pinter. Maksud saya apalagi kalian jika menyertai dengan doa bukan hanya pinter tapi berkah. Kita lihat ya contoh yang kedua. Penemu. Temuan-temuan dengan 1000 hak paten atas namanya. Ada yang tahu? 1000 bahkan lebih hak paten atas namanya. Ada yang tahu? Siapa nak? Oke, Thomas Alva Edison, benar ya. Namanya Thomas Alva Edison. Si anak ini, Thomas Alva Edison ini, Thomas kecil ini, ketika sekolah nak, guru-gurunya kalau ngajar Thomas Alva Edison itu rata-rata tepuk jidat gitu ya. Saking sulitnya bagi mereka untuk diajari. Thomas, 3 kali 3 berapa nak? 6 bu.
Itu kalau dijumlahkan 3 dikali 3. 1 Bu. Itu kalau dibagi. Sulit sekali untuk menghantarkan dia pada pemahaman yang benar sebagaimana keinginan guru. Akhirnya divonis, anak ini pembelajar lambat. Sulit kalau sekolah gabung dengan teman-temannya. Nggak bisa laporin ke kepala sekolah. Beberapa guru nyampaikan, akhirnya diputuskan dalam sebuah rapat, anak ini lebih baik dididik oleh sekolah lain atau dikembalikan ke rumah saja. Maka si orang tua dipanggil ke sekolah. Ibunya, ini menarik buat para bunda ini, calon bunda. Ketika kemudian dipanggil si ibunda ini ke sekolah, dapat surat dari sekolah. Wah, suratnya sekeren ini nih, fotonya nih. Ini Mas Coy ya. Diberikan kepada ibunya. Tak dibuka sama ibunya surat dari kepala sekolah itu. Penjelasannya berkait dengan kesulitan anak ibu mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Mohon maaf jika anak ini tidak bisa bersekolah di sini. Sambil bilang, nak, mulai besok ternyata kamu nggak bisa sekolah di sini lagi, nak. Mah, aku dikeluarin, mah, di DO, mah. Enggak, nak. Justru karena kamu anak yang cerdas, brilian, pinter, sehingga tidak ada satupun guru yang bisa mengajar kamu, nak. Anak masih kecil, memahami itu letterleks. Wah, brilian aku, pinter aku. Nak, mulai besok belajar sama mama, nak. Si anak bertambah kagum. Oh, kalau aku brilian, guru-guru gak bisa ngajar, gak sanggup, berarti mama super brilian. Maka sejak itu siapa yang mendampingi dia? Mamanya. Dan dengan didampingi oleh mamanya dibuatkan sebuah laboratorium kecil. Dia melakukan percobaan hampir 10.000 kali, ada yang menyebut 10.000 kali plus 5 kali percobaan eksperimen. Semuanya gagal sampai kemudian berhasil menemukan sistem bola lampu yang hari ini kita nikmati semuanya. Seandainya dia muslim, setiap hari dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah. Artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata ilmu itu tidak hanya kalian dapatkan di sekolah, di berbagai tempat, dimanapun, di rumah kalian dapat ilmu, di jalan dapat ilmu, dimanapun. Yang kedua, tidak ada anak yang didesain Allah tidak sempurna. Yang merasa dicipta Allah istimewa, angkat tangan. Yang merasa dicipta Allah istimewa, angkat tangan. Amin ya Allah. Tempatkan mereka senantiasa pada posisi istimewa dalam hidupnya. Insyaallah ya. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah yang luar biasa, maka kehadiran sosok seperti beliau semakin menginspirasi kalian. Siapapun bisa jadi orang hebat. Orang hebat itu tidak selalu berasal dari kota semisal Surabaya, Jakarta, dari Balikpapan. Beliau bisa muncul di permukaan papan. Permukaan papan maksudnya permukaan yang kemudian orang bisa melihat, orang bisa belajar, orang bisa mentakjubi. Maka dari Kediri kita berharap muncul orang-orang besar yang akan menginspirasi Indonesia dengan prestasi kalian. Amin. Calon pengusaha, angkat tangan pengusaha, bismillah. Amin ya Allah, mudahkan mereka Allah. Calon guru ada guru, amin. Amin. Dari guru TK sampai guru PAUD sampai guru besar, daya. Calon ustadz, amin ya Allah. Amin. Wajah-wajah Ustadz Ibrahim El Haq, subhanallah. Salah ya. Calon kepala rumah tangga, hebat. Bayangan saya di sini ada yang angkat tangan satu di sana. Saya bayangkan tadi dia angkat tangan, aduh suaminya jadi ibu rumah tangga, astagfirullah. Baik, sukses mulia buat kalian. Jadi semoga kita semakin meyakini bahwa kesuksesan dan seterusnya itu adalah akibat dari asbab yang kita tempuh. Asbab yang kita tempuh. Al-Qaidatus Sababiyah, dalam kaidah sebab akibat, jika ingin kemuliaan maka tempuhlah sebab-sebabnya. Jika ingin kesuksesan tempuhlah sebab-sebabnya. Dan semoga hari ini termasuk marhalah, termasuk tahapan asbab yang kalian tempuh untuk mendapat kemuliaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Cerita yang inspiratif sekali bagaimana kita
belajar untuk meneladani, apalagi Tat ya. Kalau ini kan kemarin kita baru Idul Adha, pas momentumnya juga bulan Agustus, jadi habis diperjuangkan kemudian dikorbanin ya. Itu kalau memenya anak-anak muda sekarang, meme di medsos itu. Tapi Masya Allah luar biasa, pelajaran yang kita bisa ambil bagaimana belajar dari keyakinan Ibunda Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata itu bagi orang-orang hamba-hambanya Allah yang senantiasa yakin, kerja keras, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya. Allah Maha Adil, insya Allah. Apalagi anak-anak muda sekarang butuh keyakinan, apalagi keyakinan kepada Allah bahwa apapun cita-citanya selama Allah jadi number one, tempat kita bergantung, berdoa, insya Allah Allah pasti bantu dan mudahkan. Amin. Alhamdulillah acara kita sudah selesai tadi ya. Kita tutup. Oh belum, belum. Lanjut. Habis ini siapa ya materinya? Nah, yang ditunggu-tunggu, insya Allah ini nanti akan lebih lama waktunya. Yaitu kalau tadi Ustadz Hatta sudah memaparkan bagaimana beliau memberikan gambaran, cerita, belajar tentang sirah. Dan hari ini kita akan belajar dari sosok anak muda ganteng, terus hafid Quran, qori internasional, aktif di dakwah, sekarang juga di Pemuda Hijrah, SIF juga ya. Alhamdulillah di wilayah Bandung ya, alhamdulillah sama Ustadz Hanan Ataki. Jadi beliau ini kenal dekat lah sama Ustadz Hanan Ataki. Cuman beliau ini insya Allah sedang mencari jodoh, Tat. Ada yang salah. Oke. Ini akan berbagi pengalaman Ustadz muda kita, Ustadz Boim atau Ustadz Ibrahim, bagaimana menurut Ustadz tentang tema kita hari ini, yaitu work hard, play hard, biar anak-anak muda itu bisa mengikuti, terinspirasi sebagaimana prestasinya Ustadz. Termasuk hafid Al-Quran itu, apa yang memotivasi Ustadz semangat untuk udah ganteng, pinter ngelawak, ya Allah. Oke. Meleleh ini. Jadi bagaimana pengalaman saya dalam tema kali ini ya, work hard, pray hard. Kalau play hard tuh lagunya Wiz Khalifa. Nah, jadi alhamdulillah sampai manapun posisi saya saat ini tidak terlepas dari pendidikan orang tua saya, ibu dan ayah saya di rumah. Tentunya pasti banyak sekali jasa-jasa mereka berdua. Alhamdulillah Allah mengaruniakan saya ayah seorang ustadz. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Beliau mendirikan pondok pesantren di Balikpapan. Jadi saya sejak kecil itu lahirnya di pondok pesantren karena yang punya pondok pesantren adalah ayah saya sendiri gitu kan. Masya Allah. Nah, Kiai ini. Nah, jadi sejak kecil itu saya dididik oleh kedua orang tua saya tentang masalah tauhid ini yang paling penting. Bahwa ditanamkan sejak kecil bahwa Ibrahim kamu tuh diciptakan dari tanah itu diinjak-injak gak ada harganya. Kalau bukan karena karunia Allah kamu gak bakal jadi apa-apa, istilah kayak gitu. Dibacakan ayat-ayat tentang tauhid, dibacakan ayat-ayat tentang penciptaan manusia, bagaimana prosesnya bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang hina. Kecuali karena rahmat Allah lah Allah menjadikan kita mulia. Maka segala apapun yang kita raih itu tidak lain melainkan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu yang namanya pray hard. Berdoa yang keras dan juga didukung dengan work hard. Bekerja dengan kerja keras. Kecil alhamdulillah ayah saya tuh mendidik dengan mungkin kalau dibilang sekarang pendidikan semacam itu mungkin masuk dalam kategori KDRT kali. Tapi enggak juga. Tapi alhamdulillah saya menikmati didikan seperti itu karena seru gitu. Bagaimanapun ayah saya menghukum saya, pasti dibalik itu ntar kalau misalnya saya punya prestasi pasti dibalas dengan reward yang lain, entah itu dibawa jalan-jalan karena kan rumah saya di kampung. Jadi kalau misalnya diajak jalan ke kota itu sudah wah kayaknya bahagianya luar biasa. Nah, sejak kecil saya diajarkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Benar-benar
disuruh kerja keras, nggak boleh main-main sama sekali. Setiap habis sholat, entah itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kita dikumpulkan bersama santri-santri yang lain, disampaikan beberapa mufrodat atau vocabularies dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris, disuruh menghafalkan tiap hari. Rumus-rumus nahwu, sorof, dan lain sebagainya disuruh hafalkan sejak kecil. Kalau nggak hafal, itu pasti udah kena hukuman. Entah itu di rotan, disuruh rolling lah, disuruh dicubit, dijewer, dan lain sebagainya. Supaya mendidik kita untuk jangan males-malesan. Kita harus work hard, harus kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Apapun yang kita inginkan gitu kan. Nah, kemudian dalam proses menghafal Al-Quran juga saya praktekkan didikan ayah saya ini, mulai menghafal sedikit demi sedikit Al-Quran. Jadi waktu itu ketika kecil seperti anak kecil yang lainnya pasti suka mainan. Nah, suatu ketika saya mainan nih, lari-larian, mungkin sekitar umur 7 tahun, 8 tahun lah, lari-larian, main dor-doran atau main petak umpet. Saya sembunyi di kamar tamu di rumah saya. Ketemu sama ayah saya, dimarahin. Ibrahim, udah ngaji belum? Diam-diam baik gitu kan. Oh enggak gitu ya. Ngaji ngapa ngaji? Iya. Jadi saya dimarahin karena tadi kita kalau kecil disuruh ngaji Iqra ya. Saya sudah tamat Iqra, cuman karena jarang ngaji, jadi baca Al-Quran itu masih keteteran. Walaupun tahu hukum tajwid, karena jarang ngaji, akhirnya bacaan saya nggak lancar. Saya baca Al-Quran depan ayah saya, kemudian dicek bacanya. Saya benar-benar terbata-bata, waktu itu baca surat Al-Hujurat. Nah, terbata-bata, dimarahin sama ayah saya. Ibrahim ini bacaan masih nggak lancar aja, mainan terus. Ayo lancarin dulu bacaannya. Nanti kalau sudah lancar, setorkan ke bapak. Kemudian saya lancarkan, baca 1 ayat saya ulangin berkali-kali. 2 ayat selanjutnya saya ulangin berkali-kali sambil tutup mata, gitu kan. Kemudian sudah lancar 1 halaman, saya setorkan ke ayah saya. Pak, ini udah lancar bacaannya, ayo coba baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, dan seterusnya. Kemudian saya baca di depan ayah saya. Waktu itu mushaf Al-Quran dipegang ayah saya dan saya nggak megang Al-Quran. Saya baca itu tanpa melihat Al-Quran. Loh, yang niatnya cuma ngelancarin bacaan doang kok jadi hafal? Loh Pak, Ibrahim kok hafal ya? Iya kan Ibrahim bacanya berulang kali, makanya hafal. Ya udah lanjutin katanya. Kemudian saya lanjutkan hafalan, mulai Al-Hujurat, surah Qaf, Az-Zariyat, dan seterusnya. Kemudian karena ngerasa, ternyata ngafal Quran tuh mudah ya kalau kita benar-benar berusaha. Maka dididiklah beberapa santri oleh saya di kader untuk ngafalin Quran. Sedikit-sedikit aja, mungkin sehari cuma 1 ayat, dibimbing 1 ayat, bacaannya dan artinya. Dari surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu, kitab itu la roiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalamnya, hudan, sebagai petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Wah, bareng-bareng sama santri yang lain kayak seru gitu ya. Dan kalau misalnya kita bisa, waktu itu siapa yang hafal sudah 30 ayat surah Al-Baqarah, ntar dibawa berenang ke kota. Wah, seneng banget tuh rasanya. Nah, kemudian tapi waktu itu pas masih kelas SMP, itu belum ada keinginan untuk menjadi hafiz Quran 30 juz. Karena belum ada contoh seperti sekarang. Kalau sekarang kan Masya Allah, acara-acara di televisi sudah menunjukkan bagaimana hafiz-hafiz cilik, terus program-program rumah Quran, pondok tahfidz sudah menjamur di mana-mana. Kalau dulu belum ada. Nah, kemudian kakak saya, karena dari kecil tuh kan kami berlomba-lomba dalam hafalan Quran. Kalau misalnya kakak saya hafal surat An-Naba, saya juga harus hafal surat An-Naba. Kakak saya hafal surat An-Nazi'at, saya juga pengen hafal surat An-Nazi'at. Dan biasanya di keluarga kami setelah lulus SMP itu dikirimkan ke Jawa untuk sekolah di sana.
Soalnya di pondok kami waktu itu belum ada SMA-nya. Nah, kakak saya yang nomor 3 itu namanya Idris Ridwanul Haq. Sekarang beliau melanjutkan kuliahnya di Qasim University di Saudi Arabia. Beliau ini setelah SMA dikirim ke Jawa di Pondok Pesantren Iskarima di Karanganyar. Nah, setahun di Jawa pulang ke Balikpapan, sudah dapat hafalan sekitar 7 juz atau 10 juz kalau nggak salah. Oh, saya takjub kan, oh Masya Allah, ternyata di luar sana, di luar Balikpapan sana ada orang yang hafal Quran 30 juz lancar dan Masya Allah bacaannya bagus. Akhirnya saya terpacu untuk hafal Quran. Dan waktu itu karena lingkungan masih belum euforia atau atmosfer menghafal Qurannya masih kurang, saya ngafalnya males-malesan, belum ada work hard di sana. Paling 4 tahun tuh saya cuma mendapatkan 4 juz, yang artinya setahun cuma dapat 1 juz. Itu sudah alhamdulillah. Itu dulu karena belum tahu ada orang hafal Quran, Masya Allah udah 4 juz, alhamdulillah gitu kan. Kemudian pas SMA saya dikirim ke Pondok Pesantren As-Surkati di Salatiga, Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran As-Surkati. Nah, di sana alhamdulillah menemukan lingkungan yang sangat Qurani karena teman-teman saya di sana semua diwajibkan untuk ngafal Quran. Di sanalah saya melihat kerja keras teman-teman yang dulunya, kalau saya kan alhamdulillah backgroundnya dari pesantren, sudah bisa ngaji, udah bisa bahasa Arab, jadi kalau ngafal Quran insya Allah tinggal baca artinya dikit, tinggal ngulang ayatnya dikit, insya Allah hafal lah. Tapi ada teman-teman saya yang alumni SMP negeri gitu ya, bacaan Al-Qurannya aja masih nggak lancar. Yang dulu saya sering dengar ada orang Jawa, cerita ada orang Jawa ngaji tuh Alhamdulillahirobbil ngalamin. Nah, ada kan kayak gitu kan? Itu saya kira cuma dongeng doang. Pas saya pergi ke Jawa, ada teman saya yang ngaji kayak gitu. Wah ternyata beneran, saya ketawa ngakak tuh dengernya. Beliau bener-bener istilahnya ngaji aja belum lancar sama sekali. Kemudian wah dia sampai nangis-nangis, tapi dia pinter kimia kalau nggak salah. Akhirnya diterima, harusnya nggak diterima di pondok karena ngaji belum bisa. Tapi karena beliau pinter pas tes matematika kalau nggak salah akhirnya diterima. Ajarin gue dong. Terus diajarin sama teman-teman yang lainnya. Kemudian ternyata beliau ini dalam kurun waktu berapa tahun, 3 tahun itu termasuk salah satu yang tercepat dalam menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan itu alhamdulillah saya bersama santri-santri yang lain itu benar-benar di sana mempraktekkan work hard dan pray hard dalam mencapai cita-cita menjadi hafizul Quran. Misalnya pengalaman saya pribadi, dulu itu entah kekuatan dari mana, saya suatu ketika pernah hanya tidur 3 jam dalam sehari untuk mencapai target. Karena target saya dulu setahun harus selesai 30 juz gitu kan. Setahun harus selesai 30 juz nih. Walaupun akhirnya gagal karena ada melewati masa-masa futur, akhirnya berhenti hafal Quran. Kemudian alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hafal Quran 2 tahun. Nah, itu melalui kerja keras yang luar biasa. Saya biasanya ngafal Quran tuh saya mulai misalnya di malam hari setelah sholat maghrib saya murojaah hafalan, kemudian setelah sholat isya saya langsung tidur, bangun jam 12 malam. Jam 12 malam, tapi tadi setelah sholat isya sebelum tidur saya membaca hafalan yang akan saya hafalkan untuk distorkan di subuh harinya. Karena subuh hari itu jadwal untuk setoran hafalan baru. Nah, malam hari saya baca berapa kali, kemudian saya tidur. Jam 12 malam saya bangun, saya baca berulang-ulang hafalan yang tadi malam saya baca. Sampai jam 2 malam saya menghafal, alhamdulillah insya Allah sudah dapat sekitar 1/4 juz atau 2,5 lembar. Nah, jam 2 malam saya baca hafalan baru saya tadi di Qiyamul Lail. Dan di Qiyamul Lail itu juga kita dan bersama santri-santri yang lainnya, karena kita terpacu pokoknya harus balap-balapan nih, harus duluan khatam Quran lah. Nah, seperti akhir malam kita sama-sama berdoa sama Allah supaya bisa dimudahkan dalam menghafal Quran. Ini yang dinamakan dengan pray hard ya, berdoa di waktu-waktu yang mustajab, perbanyak berdoa dan benar-benar serius ikhlas dalam berdoa. Tapi juga didukung dengan usaha-usaha yang lain. Di subuh hari saya menyetorkan hafalan yang tadi malam saya hafal, setelah itu
sekolah, dan di sekolah juga kalau ada waktu senggang saya gunakan untuk memurojaah hafalan saya. Di siang hari paling saya setelah makan ganti baju gitu ya, setelah makan ganti baju pergi ke masjid lagi, murojaah hafalan lagi, kemudian tidur siang sejenak, ba'da asar ngaji lagi sampai maghrib. Mungkin kalau misalnya lagi futur main bola sejenak gitu ya. Pokoknya nggak ada waktu yang benar-benar kosong, itu pasti harus diisi dengan kerja keras untuk mencapai target hafalan tadi. Nah, alhamdulillah dengan target-target yang saya tuliskan di lemari, saya tempel pokoknya tanggal segini. Waktu itu saya tuliskan tanggal 2013 kalau nggak tahu ya. Kalau nggak salah, karena saya kan kelahiran 2013, kelahiran 22 Mei maksud saya. Mudah banget. Kelahiran 22 Mei, wah pokoknya saya harus khatam di tanggal kelahiran saya. Akhirnya saya targetkan, alhamdulillah mencapai target dengan melewati kerja keras yang tadi. Kemudian saya ada kisah yang lain tentang pengalaman saya dalam mungkin ini prayer. Nah, kemudian pas tiba waktu MTQ, musabakoh tilawatul Quran, udah sampai di lokasi hafalan, lokasi lomba, musabakoh. Saya berdua sama teman saya alhamdulillah dapat kebagian nomor antrian untuk yang cabang 5 juz. Kemudian pas saya mau ngambil nomor antrian, nomor lomba gitu ya, Ibrahim, yang 5 juz sudah habis, ente nggak bisa ikut 5 juz, berarti nggak jadi dong Sat. Oh bukan nggak jadi, ente ikut yang 10 juz. Hah? 10 juz? Waduh Sat, hafalan saya baru 5 juz, gimana diikut 10 juz? Udah nggak apa-apa, coba aja Im katanya. Aduh gimana nih Sat, pokoknya kayak, kalut deh, gimana nih mau taruh muka di mana gitu kan. Tapi saya karena di pondok itu kan saya mendawamkan istighfar tiap hari ya. Karena saya mendengar hadis Nabi, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang selalu melazimi istighfar terus setiap hari, maka Allah akan memberikan dari setiap kesempitan itu jalan keluar, dan dari setiap kegundahan itu ada pelipur laranya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, dalam keadaan seperti ini saya makin istighfar lagi, ya Allah. Pokoknya doanya, walaupun kayaknya kepikirannya nggak mungkin juara 1, orang hafalan saya cuma 5 juz dan ikut 10 juz, kayaknya nggak mungkin juara 1 kan. Nah, saya berdoa, ya Allah jadikan saya juara 1 ya Allah. Tapi doanya gitu, pokoknya yakin aja, ya Allah jadikan saya juara 1. Kemudian perbanyak istighfar terus kan. Dan waktu itu yang bikin menegangkan lagi, ayah saya dari Balikpapan baru kunjungan ke pondok pesantren di Surkati. Waduh, kalau saya nggak juara bikin malu bapak saya dong ini kan. Waduh. Kemudian akhirnya tibalah waktu lomba. Peserta pertama dipanggil, dicari, nggak ada orangnya. Ternyata orangnya entah lagi pergi kemana. Peserta kedua, Ibrahim Fadlanul Haq. Waduh, kok saya? Berarti saya jadi maju yang pertama kan? Waduh, Ibrahim nih maju nih. Pede aja lah, maju. Pertanyaan pertama, kalau nggak salah juz 3. Wah juz 3 mah saya lancar. Saya baca dengan bacaan yang bagus, dengan hafalan yang bagus, mulus, nggak ada salah sama sekali. Pertanyaan kedua, waduh ini baru dihafalin kemarin, belum lancar nih. Kemudian juri membacakan ayat, saya disuruh lanjutkan. Saya cuma bisa melanjutkan apa yang dibaca juri aja. Misalnya juri baca contohnya ya, wadduha lanjutkan. Saya cuma ikutin wadduha gitu. Selanjutnya dipencet bel, trit, walaili idza saja, diingatkan sama juri, saya ikutin. Pokoknya yang dibaca juri saya ikutin. Tapi saya nggak bilang pas gitu. Kalau bilang selesai selesai lomba tadi, sudah habis giliran saya, 3 pertanyaan. Sudahlah paling poinnya cuma 1 doang, yang 2-nya mungkin cuma setengah atau berapalah nilainya. Yang penting tetap dapat nilai kan. Oh udah pesimis, ya udah Pak balik aja yuk ke pondok. Ya udah balik. Sebelum balik saya jalan-jalan dulu sama bapak saya di kota Salatiga. Nah sebelum pergi dari lokasi lomba tersebut, itu yang maju ke kelas saya, yang hafalannya sudah 30 juz. Nah pertanyaan pertama, mungkin karena beliau sudah 30 juz, jadi biasanya yang di murojaah atau yang diulang tuh hafalan-hafalan yang juz 20-an ke atas.
Jadi kadang-kadang yang sudah hafal 30 juz justru juz yang di bawah juz 1, juz 2 ini kadang-kadang nggak lancar. Nah, kakak kelas saya ini pas maju, pertanyaan pertama padahal juz menurut saya mudah lah, juz 1, juz 2 kayak gitu. Nah, dia nggak lancar. Terus paling beliau nih yang juara, kan beliau hafalannya sudah 30 juz. Akhirnya saya pulang. Kemudian saya pokoknya udah pesimis luar biasa. Saya pulang, sore harinya teman-teman yang ikut lomba pada pulang. Balik ke pondok, bawa piala. Kemudian salah satu teman saya ngasih, "Ibrahim, ini buat piala buat kamu." Ah, bercanda loh gitu kan. Lihat juara 1, ini punya siapa? Punyamu. Loh, beneran punyaku? Iya. Ini yang juara 1 siapa? Kamu. Juara 2 itu kakak kelas ya, namanya Kak Auli. Yang juara 2 Kak Auli katanya. Loh, kok bisa? Kak Auli kan hafalannya banyak. Aneh mah cuma 5 juz doang. Juara 3-nya siapa? Nggak ada. Loh, emang pesertanya berapa orang? 2 orang. Wah, 2 orang. Itu kan walaupun yang sebelumnya pesimis, tapi karena doa entahlah Allah berikan pertolongan gitu ya. Yang awalnya pesimis, beneran jadi juara 1, ya kan? Jadi kebanyakan saya pernah baca di Plang tuh, the most of things you worry about never happen. Kebanyakan sesuatu yang kita takutkan itu nggak pernah terjadi gitu kan. Kita takut banyak saingan, ternyata pesertanya cuma 2 orang. Dan mungkin alhamdulillah ya Allah, pokoknya saya bersyukur luar biasa. Ini mungkin bentuk dari kerja keras ngelancarin 5 juz doang, tapi juga dibantu dengan doa gitu. Kemudian ketika tes di Lipia juga, saya nggak ada persiapan sama sekali. Persiapannya mendadak ya. Pas mau tes, pokoknya saya banyak soal yang saya baca tadi malam. Masya Allah, ini saya baca tadi malam, akhirnya saya bisa menjawab dengan baik. Ini berkat dengan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa kalau kita benar-benar minta sama Allah dan kita perjuangkan, insya Allah Allah akan memberikan keluar untuk apa yang kita cita-citakan. Itu aja mungkin sedikit pengalaman saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman. Masya Allah, luar biasa pengalamannya. Prestasi juara pertama dari 2 peserta ya Tad ya. Sebenarnya pesertanya banyak, tadi itu ada 100 itu. Cuman yang 98 itu ada yang bangunnya kesiangan, kemudian ada yang mau ke jalan, ada. Tapi Masya